Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Irwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan coba membahas tentang full tutorial pembuatan aplikasi tagihan internet sederhana menggunakan VBA Excel. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, aplikasi tagihan internet ini tampilannya sudah saya sampaikan sebelumnya ini ya. Jadi tampilan sederhana seperti ini. Dan di dalam aplikasi tagihan internet ini itu ada beberapa fitur yang juga sudah saya jelaskan ya, mulai dari ada penginputan data paket internetnya yang terdiri dari ada ID paket, nama paket sampai dengan data tarif. Terus ada lagi pelanggan. Jadi kita bisa mencatat atau mendata pelanggan-pelanggan yang ada di wilayah kita gitu. Lengkap dengan paket yang diambil dan tarif per bulannya berapa. Lalu di sini ada lagi pembayaran, di mana pembayaran ini kita gunakan untuk mencatat pembayaran tagihan internet per bulan ya. Jadi bulan sebelumnya itu dibayarnya tanggal berapa di bulan ini gitu. Nah, contoh di sini ini ya, untuk di bagian data pelanggan, di sini ada nomor, ada ID pelanggan, nama pelanggan, terus ada alamat, nomor handphone, lalu ada paketnya apa yang diambil sama tarifnya berapa. Data ini diambil dari form paket yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Jadi kalau misalnya kita mengklik tombol add, nah di sini kita disuruh memasukkan ID pelanggannya ya, nama pelanggan siapa, alamat di mana, nomor handphone, dan paket. Di sini kita tinggal milih paketnya apa gitu. Terus tarifnya nanti juga akan otomatis terisi seperti ini ya. Oke. Terus di bagian data pembayaran ini kita gunakan untuk mencatat data pembayaran bulan kemarin. Jadi misalnya pembayarannya itu atau pemakaiannya bulan April, maka kita bayar di bulan Mei gitu, dengan cara di sini atau dengan tabelnya ada nomor, ID pelanggan, nama pelanggan, tagihan bulan apa gitu, tahun berapa, terus tanggal bayarnya kapan, paketnya apa ya, tarifnya, biaya admin, denda, dan total bayar. Di sini ada biaya admin dan denda. Jadi kalau saya biaya admin itu kan biasanya setiap pembayaran tuh ada biaya adminnya gitu maksudnya. Nah, jadi itu biaya adminnya berapa gitu. Nah, di sini saya kasih pilihan sih biaya adminnya itu. Dan denda ini bisa diisi bisa enggak ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, untuk pembayarannya kita cukup klik tombol add kayak gini. Terus kita cari di bagian ID pelanggan ya, dengan cara kita klik begini. Lalu di sini kita klik 2 kali, kalau misalnya data pelanggan ada banyak, tinggal kita ketik namanya misalnya Agung. Oke, seperti ini. Terus kita klik 2 kali ya. Nah, maka otomatis langsung dia masuk dan membuat nomor struk gitu. Nah, di sini tinggal di bagian tagihan bulan ini langsung terisi bulan Mei. Kalau misalnya kita mau ganti cukup diklik di sini ya. Dan tahunnya cukup diklik di sini gitu. Terus tanggal bayar kita klik di bagian sini, misalnya tanggal bayar tanggal berapa, misal tanggal 26 misalnya, klik OK, lalu kita di sini bisa didapat paket yang diambil itu apa ya, sama tarifnya berapa. Biaya adminnya di sini saya isi 1000 sampai dengan 6000. Nah, kita pilih saja biaya adminnya berapa. Terus dendanya kalau misalnya nggak ada ya nggak usah diisi gitu. Terus tinggal kita klik tombol Pay. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya, itu langsung tercetak dengan model dengan bentuk struknya itu juga sudah saya tampilkan sebelumnya. Ini coba kalau nggak salah ya, kita coba cek di sini. Nah, ini dia. Nah, ini struk atau contoh struk yang sudah saya buat ya, kayak gini hasilnya. Simple aja ya. Oke, nah di sini kalau sudah, kita tinggal mengecek di bagian laporan ya. Oke, nah di bagian laporan ini langsung terisi seperti ini, total tarif dasar, total biaya admin, total denda, total pembayaran. Ini kita klik tombol search dulu supaya mengupdate datanya. Oke, nah ini hasilnya. Ini akan menampilkan semua data laporan pembayaran yang ada gitu. Kalau misalnya kita ingin memfilter berdasarkan bulan dan tahun, cukup kita pilih bulannya apa, misalnya bulan Februari ya, 2022 misalnya. Klik tombol cari. Nah, ini hasilnya. Total pelanggan dia tidak akan berubah karena dia menampilkan total pelanggan yang sekarang gitu.
Oke, untuk kembali lagi kita klik tombol reset. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk bisa membuat sistem atau aplikasi sederhana pembayaran tagih internet seperti ini ya. Nah, di sini akan kita coba pelajari di video tutorial kali ini. Jadi bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk cek di deskripsi video. Seperti biasa saya bagikan untuk template coding dan file templatenya ya. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan file ini langsung tanpa mengikuti video ini, silakan menghubungi nomor WA di deskripsi video ini. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, di sini setelah Anda mendownload ya, mendownload Nah, mendownload filenya, Anda akan diberikan bahan aplikasi yang isinya itu seperti ini. Ada aplikasi, ada template, dan file-file seperti ini ya. Nah, pertama di sini kita akan buka dulu langsung di bagian aplikasi tagih internet yang template ini. Silakan klik 2 kali. Nah, seperti ini ya. Biasanya itu di atas ini itu ada enable content, teman-teman. Nah, teman-teman wajib untuk mengklik tombol enable content di atas ini. Nah, kenapa punya saya nggak muncul? Karena memang di file punya saya atau di Excel saya udah saya atur supaya dia otomatis menjalankan makro gitu. Cara untuk mengotomatisasikan atau langsung otomatis terbuka, kita bisa mengklik di area developer sini, terus klik di bagian macro security, masuk ke bagian macro setting. Nah, di sini ya, ini kita pilih yang enable all macros gitu. Nah, otomatis nanti ketika kita pilih ini, dia akan langsung terbuka otomatis makronya gitu. Nah, bagi teman-teman yang nggak ada developer, tinggal di klik kanan di area menu ribbon sini ya, cukup misalnya di bagian formula klik kanan, terus pilih customize ribbon ini. Lalu di bagian customize ribbon ini tinggal di checklist di bagian developernya. Nah, seperti di checklist. Kalau sudah klik OK, nanti akan muncul di sini. Nah, kalau sudah muncul developer, pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian sheet yang saya pakai. Nah, sheet pertama di sini ya, saya kasih nama data paket. Saya zoom dulu. Oke, nah data paket ini dipakai untuk menampung data paket internet yang disediakan oleh si penyedia layanan ya. Dengan isinya ada nomor, ID paket, nama paket, dan tarif. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita nanti kita pakai atau kita buatkan form untuk menginput datanya gitu. Jadi ini fungsinya untuk menampung data paket yang disediakan layanannya gitu. Terus di samping ada data atau sheet pelanggan. Nah, sheet ini dipakai untuk menampung data pelanggan yang terdiri dari ada nomor sampai dengan ada tarif. Jadi ketika kita menginput data pelanggan, langsung otomatis kita kasih dia mau pilih paket apa gitu. Di samping saja ini ada tabel untuk hasil pencarian ya teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil pencarian, yang di sini adalah tabel intinya. Jadi ini tabel induk. Nanti kita mencarinya lewat kriteria ini. Dan ini adalah hasil carinya gitu. Terus di bagian samping sini ada sheet pembayaran. Nah, sheet ini dipakai untuk menampung data pembayaran yang dilakukan setiap bulan oleh masing-masing pelanggan ya, dan kita catat di sini. Yang isinya itu ada nomor ID pelanggan, nama pelanggan, tagihan bulan ya, tahun, tanggal bayar, terus sampai dengan ada biaya admin, ada denda, dan ada total bayar gitu. Oke. Terus di sini ada cari bayar. Nah, kalau di sini tadi itu adalah sheet untuk menampung data pembayarannya. Kalau yang di sini itu dipakai untuk menampung data hasil pencarian data bayar tadi gitu. Jadi di sini dia ditampung untuk pencarian pembayarannya. Lalu di bagian samping sini ada nota. Ya, ini model notanya, simple saja. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ingin mengubah di bagian judulnya atau judul struknya, ini teman-teman tinggal ganti di sini nih. Nah, ini apa nama usaha untuk internetnya gitu. Dan ini bisa dicetak dalam menggunakan printer thermal ya, atau printer ukuran kecil. Jadi teman-teman nanti cukup di setting aja, diperkecil ukurannya, nanti akan tercetak menggunakan printer thermal gitu. Terus di sini ada sheet rekapitulasi ya. Oh ya, satu lagi di sini
untuk struknya ini dia tidak ada isinya apa-apa kecuali judul field ini ya. Jadi ini nggak ada rumusnya, tinggal teman-teman nanti pakai untuk dihubungkan dengan codingnya nanti gitu. Kecuali di sini nih, nah rekapitulasi. Nah ini kita pakai untuk menghitung ya rekapitulasi yang nanti kita tampilkan di dalam sheet atau di dalam form laporan gitu maksudnya. Nah di bagian rekapitulasi ini ada isinya ada total pelanggan ya. Ini ada rumusnya juga. Jadi rumusnya simple aja ya, tidak ada yang sulit rumusnya. Jadi teman-teman nanti silahkan cek masing-masing di area rekapitulasi sini gitu. Nah, kalau sudah selesai di bagian rekapitulasi, saya masuk langsung ke bagian Visual Basic. Jadi masuk ke developer, klik Visual Basic. Nah, di sini juga sudah saya buatkan form ya. Mulai dari form utama, ada lagi form pelanggan, ada lagi form paket, form cari, dan form bayar gitu. Jadi teman-teman tinggal tugasnya nanti itu mengganti nama-nama objek yang ada di dalam form-form ini sesuai dengan yang nanti saya arahkan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari ya, ini gimana sih dasar-dasarnya gitu kalau langsung ada form seperti ini. Nah, teman-teman bisa buka ya di channel saya ini sudah saya kasih video tentang dasar-dasar dari VBA Excel. Nah, teman-teman bisa pelajarinya itu dari video yang ini nih. Saya tampilkan dulu ya. Nah, ini nih. Jadi dari ini ya. Nah, ini yang saya kasih, yang dia thumbnailnya itu seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, ini. Jadi ini adalah sampai sini ya. Jadi ini adalah pengertian atau pembelajaran dasar dari VBA Excel yang insya Allah nanti teman-teman bisa untuk mengaplikasikannya dengan mahir gitu apabila sudah memahami yang materi ini gitu. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pertama ya di sini kita akan menghidupkan dulu ya di bagian form paket teman-teman, karena di sini dia formnya itu berdiri sendiri gitu. Jadi tidak tidak terhubung dengan form utama. Nah, di bagian form paket sini teman-teman tinggal ganti ya. Tinggal ganti di sini ini ada text box, kasih nama nanti txt id paket, yang bawah sini ada txt nama paket ya. Nah, ini txt nama paket. Terus ini dikasih nama txt tarif paket, yang ini dikasih nama tabel paket. Nah, tabel paket ini itu kita kasih keterangan atau kita kasih pengaturan di bagian kolom count-nya ini 4, terus kolom head-nya true, kolom width-nya 30. Terus di bagian bawah sini itu ada tombol, ada cmd add ya, namanya cmd add ini. Terus tombol delete nama cmd delete. Nah, di sini ada lagi ya objek di samping sini kecil. Ini kasih namanya txt nomor nanti itu. Terus kalau sudah ditutup lagi, disembunyikan, karena itu berfungsi sebagai identitas nomor data yang nanti kita pakai untuk menghapus data. Oke, nah kalau sudah seperti ini langsung kita masuk ke bagian codingnya, yaitu di bagian coding form paket. Nah, ini. Nah, ini adalah coding untuk form paket yang nanti tinggal kita masukkan ke dalam form ini gitu ya. Nah, caranya misalnya di sini ya, kita jalankan pertama kali. Di sini kita akan menghidupkan dulu pada bagian form sales. Nah, ini kan form sales ya, harusnya form paket, saya ganti dulu. Caranya diklik di bagian caption ini, kita ganti sales menjadi paket. Oke, seperti itu. Terus di coding form paket ini teman-teman cukup copy ya dari option explicit sini sampai habis ke bawah. Copy. Terus kita klik kanan, view kode, pilih paste. Nah, ini hasil seperti ini. Dan sekali lagi teman-teman kalau misalnya bingung dengan codingnya seperti ini ya, tadi sudah saya jelaskan, silakan teman-teman pelajari dasar-dasar pembuatan perintah seperti ini tuh di video yang tadi saya sampaikan ini nih. Nah, ini dari sini sampai sini. Nah, itu. Ini udah lengkap ini. Oke, nah kalau sudah tinggal kita coba ya, kita jalankan otomatis langsung seperti ini. Dia sudah mengisi di bagian list box terisi juga, terus kita isi misalnya ya. Kita isi ID paketnya IN strip 1005, nama paket misalnya paket 10 MB misalnya, tarifnya 150.000, klik add.
Oke, nah dia otomatis langsung masuk ke sini. Nah, kalau kita klik 2 kali, ya, kita klik tombol delete. Oke, nah dia udah hapus, udah hilang gitu, ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, di bagian form paket sudah selesai, berarti kita langsung masuk sekarang ke bagian form utama, ya ini. Nah, di bagian form utama, klik 2 kali, nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini ya, di bagian tampilan ini atau form utama ada bagian-bagian yang harus teman-teman ketahui. Pertama, ini saya menggunakan multi-page, ya ini multi-page namanya. Jadi, teman-teman klik di area multi-page ini ya, sampai ada garisnya seperti ini. Nah, kita mau membuka semua page atau semua halaman yang ada di sini dengan cara harus diklik di bagian garisnya sini ya. Setelah diklik seperti ini ya, pastikan di sini itu berubah menjadi multi-page. Nah, ini belum. Jadi kita klik lagi sekali. Nah, ini udah berubah jadi multi-page. Nah, kalau sudah di bagian style ini kita ganti menjadi tab atau button. Misalnya saya ganti jadi button. Nah, ada isinya seperti ini. Jadi ada page 1, ada pelanggan, ada pembayaran, ada laporan. Nah, pada area menu utama sini kita akan ganti objek semuanya ya, supaya nanti coding jalan gitu. Nah, pertama di sini di area page 1 ya, kita ganti di bagian sini ya. Di sini ada label. Teman-teman kalau saya mau ganti isi ini ya tinggal di klik labelnya ya, terus bisa diganti di bagian caption sini. Nah, ini isinya. Terus di bagian bawah juga sama. Ini keterangan untuk aplikasinya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti ya tinggal diklik, lalu masuk ke bagian caption bisa, atau klik lagi di sini ya sekali. Nah, otomatis begini dia. Teman-teman juga bisa mengganti lewat sini. Nah, berikutnya di bagian sini ada tombol ya. Kita kasih nama CMD Start. Nah, ini tombolnya. Nah, ini fungsinya nanti untuk membuka form yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar untuk menu utama seperti ini. Dan gambar ini itu saya sudah berikan dia gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, caranya gimana? Ya, teman-teman tinggal diklik aja objeknya ini, masuk ke bagian properties, cari picture. Nah, saya diklik picture-nya, terus di browse ya, atau dicari di sini tombolnya. Lalu tentukan gambar mana yang teman-teman mau pakai untuk ditampilkan di area menu utama sini. Nah, cuman harus ingat gambar ini di dalam menu utama itu hanya support menggunakan tipe file JPG ya. Nah, kalau selain JPG dia tidak bisa, atau GIF dia bisa juga. Nah, berikutnya kalau sudah di bagian atas ini ada tombol menggunakan label. Nanti silakan teman-teman kasih nama CMD Home. Yang ini kasih nama CMD Paket. Yang ini kasih nama CMD Pelanggan. Yang ini kasih nama CMD Bayar. Yang ini kasih nama CMD Laporan. Ini kasih nama CMD Save. Ini kasih nama CMD Open. Yang ini kasih nama CMD Exit. Nah, kalau sudah dikasih nama di area atas ini, kita langsung beralih ke bagian pelanggan. Nah, ini klik di area pelanggan, maka teman-teman mendapatkan objek desain seperti ini. Pertama di sini teman-teman harus hati-hati pada bagian pengubahan nama tombol, karena saya menggunakan dua objek yang saya gabungkan jadi satu, yaitu di sini nih. Nah, klik di sini, ini dia name-nya tidak ada ya, adanya karena dia berupa objek yang saya grup. Jadi teman-teman harus klik di sini ya, lalu klik sekali lagi di text add-nya. Klik, maka dia akan terpilih lagi seperti ini, dan di sini muncul name. Nanti harus diganti menjadi CMD add ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua di bagian samping sini, klik lagi sekali, kasih nama CMD delete. Terus yang di sini kasih nama lagi ya. Nah, ini CMD update. Lalu di sini ada text box kecil, kasih nama TXT nomor. Nah, berikutnya di bawah sini ada list box, kasih nama nanti tabel pelanggan dengan ketentuannya. Kolomnya itu 7, kolom head-nya true, kolom width 30. Di bagian bawah ini ada combo box berdasarkan, kasih nama CB berdasarkan. Di samping ada text box, kasih nama TXT kata kunci. Yang di sini juga sama dengan yang tadi ya. Klik dulu sekali, terus diklik lagi tengahnya, pilih CMD cari 1, atau ketik CMD cari 1. Di sampingnya ada tombol reset, klik lagi sekali, kasih nama CMD reset 1. Oke, itu untuk nama-nama di area page pelanggan.
Di sini dia ada label ya dengan keterangan atau caption data pelanggan untuk menunjukkan bahwa ini adalah data pelanggan. Klik sekarang di bagian page pembayaran. Nah, di sini jadi data pembayaran. Terus ini juga sama nanti ya. Ini diklik, klik sekali, kasih nama CMD add bayar. Terus ini kasih nama CMD delete bayar. Terus ini kasih nama CMD update bayar. Terus ini kasih nama TXT nomor bayar. Nah, yang ini kita kasih nama tabel bayar dengan kolom count-nya 11, kolom head-nya true, kolom bid-nya kasih 30. Oke, seperti itu. Nah, di bagian bawah sini ini ada combo box ya, berdasarkan, kasih nama CB berdasarkan 1, terus yang ini kasih nama TXT kata kunci 1 ya. Jadi CB berdasarkan 1, TXT kata kunci 1, yang di sini ini ada kasih nama CMD cari 2, yang ini juga sama kasih nama CMD reset 2 gitu. Nah, kalau sudah berarti kita langsung lanjut di bagian laporan. Nah, di bagian laporan sini lumayan banyak. Di sini kasih nama CB bulan. Terus ini kasih nama CB tahun. Yang di sini kasih nama CMD search. Yang ini kasih nama CMD reset. Yang ini kasih nama kolom kasih nama tabel laporan. Terus kolom count-nya 11, kolom head-nya true, kolom bid 30. Di bagian dasar sini bawah ada TXT total tarif. Terus di sini kasih nama TXT total admin. Yang di sini kasih nama TXT total denda. Yang di sini kasih nama TXT total bayar. Yang di sini kasih nama TXT total pelanggan. Itu di bagian form data atau di bagian multipage untuk laporan ya. Jadi ini nama-namanya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita langsung buka di bagian coding form utama. Nah, yaitu yang ini nih. Nah, ini. Terus tinggal kita copy dari option explicit sampai habis ke bawah. Oke. Nah, ini kita copy. Terus masuk ke VBA-nya, klik kanan form utama, pilih view kode, langsung dipaste. Nah, seperti ini. Kita coba cek, klik kanan lagi view kode. Nah, ini hasilnya teman-teman. Untuk codingnya ya. Nah, dalam form utama sini coba kita jalankan ya. Oke, hasil seperti ini. Sementara kita lihat di bagian pelanggan sudah ada ya seperti ini. Terus pembayaran juga sudah ada isinya. Laporan juga sudah terisi seperti ini ya. Nah, di sini untuk di bagian pelanggan ini kan kita bisa mencari berdasarkan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP. Di bagian pembayaran juga sama, kita bisa mencari ID pelanggan, terus nama pelanggan, tagihan bulan. Artinya kita ketik nanti di sini itu kalau misalnya kita mau mencari tagihan bulan apa, kita ketik di sini bulannya bulan apa gitu. Terus di bagian laporan ini juga langsung terisi seperti ini ya. Nah, tombol-tombol ini itu juga sudah berfungsi teman-teman ya. Tapi belum kita aktifkan karena harus mengaktifkan form-form yang lain. Tapi di bagian laporan ini sudah berfungsi. Jadi di bagian bulan ini isinya ini dari Januari sampai dengan Desember. Tahun ini dari 2020 sampai dengan 2027. Nah, bagi teman-teman yang mau mengganti ya, tutup dulu ini. Nah, ini jika ditutup udah nggak bisa ini. Maka teman-teman harus mengklik di bagian open sheet. Klik ya, sekarang udah aktif itu. Nah, berarti di sini kita cek di bagian rekapitulasi. Nah, tadi teman-teman kalau saya mau mengganti tahunnya itu di sini ya. Nah, ini dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nah, nanti tahun itu akan masuk ke dalam page laporan ini tadi. Nah, ini. Oke. Nah, berarti di form utama sudah selesai. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman pengen mengganti di bagian berdasarkan pembayaran dan berdasarkan pelanggan, teman-teman klik kanan di sini, pilih view kode, cari coding yang dia di dalam user form inisial dengan cara di bagian sini diklik ya. Klik terus pilih geser paling bawah, cari namanya user form nih. Nah, ini. Oke, nah ini dia. Jadi ini adalah isi dari combo box berdasarkan yang kita pakai untuk mencarinya itu atas dasar kriteria apa gitu. Ini berdasarkan yang di bagian data pelanggan, yang ini berdasarkan di bagian data pembayaran. Jadi silakan diganti di sini. Tapi dengan syarat ketika mengganti ini tuh harus
sama judulnya dengan yang ada di sini. Contoh misalnya, di sini saya ketik ID pelanggan, ID spasi pelanggannya, karena di sini ketikan juga sama, yaitu ID spasi pelanggan. Jadi teman-teman hanya boleh mengganti isi di sini itu dengan isi judul kolom yang ada di dalam tabel ini dan ketikannya harus pas gitu. Oke, itu di bagian form utama. Nah, berikutnya sekarang masuk ke bagian form pelanggan. Nah, di bagian form pelanggan ini kita ganti lagi namanya ya. Pertama di sini ini ada txt ID pelanggan, yang ini ada txt nama pelanggan, yang ini ada txt alamat, terus ini ada txt HP, yang ini ada CB paket, ini ada txt tarif, yang ini ada cmd add ya, yang ini ada cmd update. Lalu di sini kita buka langsung coding untuk form pelanggan. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah di sini kita copy lagi dari option explicit sampai habis bawah. Copy. Lalu kita paste di form pelanggan, klik kanan, view kode, paste. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kalau kita jalankan, maka hasilnya itu dia di bagian paket harusnya terisi. Nah, ini dia. Kita pilih, maka terisi juga otomatis. Kita klik add, dia kayak gini sudah. Nah, kayak gitu. Klik update, nggak bisa nanti ya. Nah, oke. Berarti udah selesai nih. Berarti kita masuk langsung sekarang ke bagian form bayar. Nah, ini dia. Nah, di bagian form bayar ini kita ganti ya. Sebentar, di bagian form pelanggan tadi kita cek apakah ada objek yang tersembunyi. Oke, tidak ada. Sudah clear berarti tadi. Sekarang form bayar. Nah, pertama di sini kita kasih nama txt struct, yang ini kita kasih nama txt ID pelanggan. Tombol kecil di sini kita kasih nama cmd cari. Di bagian bawah kita kasih nama txt nama pelanggan. Ini kita kasih nama CB bulan, ini kita kasih nama CB tahun. Yang di sini kita kasih nama txt tanggal, dan yang di sini kita kasih nama cmd tanggal. Yang di sini kita kasih nama txt paket, dan yang di sini kita kasih nama txt tarif, teman-teman. Dan di sini kita kasih nama CB admin. Terus di sini kita kasih nama txt denda, dan di sini kita kasih nama txt total. Untuk yang ini kita kasih nama cmd add, dan yang di sampingnya kita kasih nama cmd update. Kita coba cek formnya apakah ada opsi yang tersembunyi di sini. Oh, tidak ada. Berarti kita langsung lanjut ke bagian codingnya. Nah, di sini kita akan buka yaitu form bayar. Nah, ini dia. Kita langsung copy di sini dari option explicit sampai dengan habis ke bawah. Oke. Copy. Ya, seperti itu ya. Terus kita buka lagi di bagian formnya, klik kanan form bayar, pilih view kode, dan kita paste di sini. Nah, bagi teman-teman yang lagi bingung ini gimana, kok apa langsung copy paste gini, ini semua kode itu sudah saya jelaskan di video yang tadi saya sampaikan, itu yang ini. Atau kalau mau lebih lengkap lagi silakan Anda gabung di channel ini dengan cara mengklik tombol gabung di sini ya. Nah, ini nanti akan mendapatkan video-video yang lain, plus Anda bisa mendownload banyak aplikasi gratis yang sudah saya posting di komunitas khusus pelanggan gitu. Oke, nah kalau sudah selesai ini berarti kita masuk lagi ke bagian form cari dulu ya, karena dia form bayar ini dia terhubung dengan form cari. Jadi kita aktifkan dulu form cari, klik 2 kali form cari. Ini cukup 2 aja yang kita ganti objeknya. Pertama, ini ada list box, kasih nama tabel pelanggan, terus kolom code-nya 7, kolom head-nya true, dan kolom width-nya 30. Di bagian bawah ada txt pelanggan. Apakah di sini ada objek tersembunyi? Oh, tidak ada. Berarti kita langsung lanjut ke bagian codingnya. Nah, kita buka sekarang coding form cari. Nah, ini dia. Coding form cari cukup kita copy lagi dari option explicit sampai dengan habis ke bawah. Oke, copy. Terus kita klik kanan, view kode, paste. Nah, seperti ini. Jadi ini hasilnya sudah langsung bisa kita gunakan. Tapi sebelum kita gunakan, kita harus menghidupkan dulu yang namanya kalender. Karena di dalam form ini ada kalendernya di sini. Jadi kalau kita klik ini akan muncul kalender. Nah, caranya teman-teman tinggal klik kanan di area sini, bebas ya dimanapun gitu. Klik kanan, pilih import file. Terus di sini Anda buka folder yang tadi ya, di bagian bahan aplikasi yang tadi Anda download. Ini pilih yang calendar form, diklik, terus pilih open.
Nah, di sini muncul nih udah form kalendernya seperti ini. Terus untuk melengkapi kalender ini kita import lagi ya. Kita import lagi file kedua yaitu modul kalender. Nah, ini diklik, pilih open. Oke, nah di sini akan muncul modul baru yang dia itu sebagai coding untuk pendukung dari form kalender ini. Nah, sekarang kita coba di bagian form bayar, kita coba jalankan, klik ya. Nah, maka muncul seperti ini ya. Kita cari misalnya Subroto. Oke. Kita ketik Su aja udah muncul ini. Klik 2 kali. Nah, maka langsung otomatis terisi. Ya, kayak gini. Terus kita pilih tanggal bayarnya kapan gitu. Diklik maka muncul form ini. Kita pilih tanggalnya, tanggal 24 misalnya, klik OK. Nah, maka langsung otomatis muncul di sini. Lalu kita atur biaya adminnya berapa, 4.000 misalnya, dendanya misalnya berapa, misalnya 5.000. Nah, maka langsung terisi 109.000. Bagi teman-teman yang mau mengubah di bagian biaya admin, tinggal di sini tutup ya, tutup dulu. Terus teman-teman buka di bagian coding form bayar, klik kanan, pilih view code. Cari yang tadi namanya user form inisial, kayak tadi ya, nih. Cari user form di sini. Nah, ini dia. Jadi di sini ada atau teman-teman ganti berapa aja sih biaya admin yang nanti bisa dipilih gitu. Kayak di sini. Nah, kalau sudah selesai ya, berarti kita tinggal menghubungkan atau menyelesaikan bagian yang belum, yaitu pada bagian form utama. Nah, di sini kalau sudah selesai, kita tinggal klik di bagian multipage-nya ini ya. Klik di bagian multipage-nya. Terus di sini jadikan harus berubah menjadi multipage 1 dengan cara kita klik garisnya, masuk ke bagian style. Nah, ini kita ganti jadi none. Nah, itu untuk menghilangkan. Kalau misalnya mau memunculkan sama kata caranya ya. Diklik, klik garisnya, terus di bagian style ini kita ganti jadi button. Oke, saya ubah jadi none dulu. Oke, nah seperti itu. Nah, berikutnya kita buat perintah di bagian this workbook ya. Klik 2 kali this workbooknya. Ini pilih yang workbook. Kita ketik di sini perintahnya application dot visible sama dengan false. Ini perintah untuk kita pakai ketika aplikasinya pertama kali dibuka, itu langsung form utama yang muncul gitu. Nah, di sini kita tambahkan form utama dot show. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya di bagian sheet-nya sekarang, masuk ke bagian data paket ini, kita buatkan modul dulu ya. Kita buatkan modul untuk membuka formnya. Nah, di sini kita klik insert ya, pilih modul. Nah, ini kita kasih nama misalnya modul menu. Terus di dalam modul menu ini kita ketik perintah sub buka form. Kita ketik di sini application dot visible sama dengan false, terus form utama dot show. Oke, nah kalau sudah di sini kita buatkan tombol lewat developer, pilih insert, terus pilih button ini, buat seperti ini, simple aja. Terus di sini klik yang buka form. Nah, klik OK. Terus ini kita ganti teksnya menjadi start up. Nah, gitu. Kita simpan. Kita coba tutup dulu ya. Terus kita coba buka dari awal. Nah, hasil seperti itu teman-teman, langsung ya. Kalau kita tutup ini nggak bisa udah. Klik open sheet. Yes, dia kembali ke sini. Nah, untuk buka lagi tinggal klik start up. Nah, seperti ini. Ada pelanggan, ada pembayaran, ada laporan. Klik search-nya udah berfungsi ya. Terus reset. Nah, ini misalnya kita cari di bagian bulan Februari, search. Nah, muncul Februari semua ya. Reset. Nah, seperti ini. Home. Nah, klik start. Nah, kayak gini ya. Oke, teman-teman, demikian untuk tutorial video kali ini ya, yang membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi tagih internet menggunakan VBA Excel. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.